Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh kita dengan baik, kita membutuhkan makanan. Dari manakah makanan itu berasal? Itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian, kita pernah membahas tentang sistem pencernaan. Dalam sistem pencernaan, makanan yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tapi, seperti yang kita tahu, makanan harus dicerna terlebih dahulu, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim terbentuk oleh protein. Selain dalam pencernaan, seluruh tubuh kita, dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu tersusun atas protein. Proteinlah yang menyebabkan bagaimana rambut kita ini lurus, bagaimana rambut kita ini ikal. Susunan proteinlah yang menentukan bagaimana mata kita ini sipit, bagaimana mata kita ini belok. Lalu, di manakah protein ini dibentuk dan bagaimanakah cara pembentukan protein ini? Siapakah yang menginstruksikan pembentukan protein tersebut? Ternyata, instruksi tentang pembentukan protein terkandung di dalam DNA. Dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan ini kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelas, mari kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang disebut dengan sintesis protein. Inilah rantai DNA yang mengandung gen. Untuk mensintesis protein, gen memiliki daerah permulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promotor region dan daerah akhir disebut terminator region. Dari seutas gen inilah sehingga terbentuklah suatu protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti tubuh kita terjadi di dalam nukleus untuk membentuk mRNA. Kemudian translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi untuk membentuk polipeptida. Mari kita lihat transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA, RNA polimerase melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada. Lalu, RNA polimerase menempel pada bagian promoter region. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan peranannya ketika elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai DNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3, sehingga terbentuklah pemanjangan RNA messenger atau mRNA, hingga tiba pada titik terminator region atau titik pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya,
Dari proses transkripsi tersebut ada dua, yaitu ada ekson dan intron. Intron berfungsi hanya sebagai penyetabil ketiga transkripsi, sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu, intron harus dipotong. Pemotong intron ini dilakukan oleh kompleks enzim yang disebut dengan spliceosome. Selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah translasi. Inilah proses translasi. mRNA menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penterjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil. Kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transfer. Inilah proses inisiasi pada translasi, disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel. Lengkaplah inisiasi. Pada ribosom unit besar terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya? Kita lihat. Situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA, sekaligus membawa asam amino. Asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan tRNA. Kemudian situs bergeser pada P. Di P, pada situs P dirangkai polipeptida. Kemudian bergeser ke E dan tRNA pada situs E dilepaskan. Begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah release faktor atau faktor pengakhir, sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas, ribosom lepas, dan terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penterjemahan, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita, kesalahan produksi asam amino. Asam amino ini dikodekan, dibentuk berdasarkan gen, berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah ditranskripsi dari DNA yang kita miliki. Demikian sintesis protein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.